Kami ingin menuntut, meminta hak-hak kami selaku warga Bandung terkait dengan ancaman dari radiasi atau yang disebabkan oleh tower yang ada di wilayah kami. Perlu saya sampaikan sebelumnya, saya mohon maaf pada Bapak Lurah, khususnya kami sebetulnya sudah taat dan patuh terhadap aturan pemerintah, Pak. Betul ini. Kami warga kami itu sudah taat dan patuh terhadap aturan pemerintah. Disuruh Pak Lurah undang orang 10 atau orang 12 kami sudah siap, tapi warga itu tahu karena ada pertemuan sehingga secara mendadak atau secara tiba-tiba dia ikut berpartisipasi, ikut datang dan ikut hadir untuk menyaksikan jalannya mediasi pada siang hari ini. Perlu saya sampaikan bahwasanya kenapa sampai warga Bandung sampai melakukan hal seperti itu. Okay. Ini perlu dibuat perhatian buat PT AMA tuh, okay. Awalnya sebetulnya kami tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu, Bapak. Apalagi akan melakukan seperti demo. Karena dari PT AMA kami anggap kurang proaktif, ya, kurang proaktifnya terhadap lingkungan dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Baik oleh Satelimbo ataupun Indosat yang setiap ada permasalahan langsung hadir di tempat. Nah, sekarang setelah perubahan manajemen dari ke PT AMA, selama ada permasalahan ini, pihak PT AMA seakan-akan diam, tidak merhentikan keluhan kami. Sehingga warga ini terus meluap, Pak, menyampaikan, ini ya apa Pak RW, katakan seperti itu. Ada seperti ini pihak dari manajemen kok diam saja. Bukan hal itu saja, sampai dengan masalah kewajiban-kewajiban yang sebelumnya dari PT Satelimbo, Indosat sampai dengan sekarang, ini dari pihak PT AMA selalu mengabaikan, Pak, menyepelekan, yang oleh Bapak Ketua RT menyepelekan. Didande, istilahnya bahasa Bandungnya, bahasa Lamongan itu didande-dande. Wah, ngerti apa warga Bandung gitu. Seperti itu mungkin. Okay. Jadi harapan kami setelah ini ada nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua LPM tadi, kami siap memang. Kami siap untuk bernegosiasi dan mohon keselamatan warga saya itu betul-betul harus diperhatikan. Saya tidak ingin agar terjadi pada waktu dulu. Okay. Ini mungkin dari pihak saya tidak tahu Bapak yang datang ini apa selaku pengambil kebijakan atau tidak. Saya belum tahu. Nanti mohon ini nanti dijelaskan kepada warga kami sehingga warga kami ini semua tahu. Kalau Bapak selaku pengambil kebijakan apapun nanti turutan ini, kami mohon ini ada musyawarah. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua LPM. Ada musyawarah. Tapi nanti kalau diadu, kami mohon aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ini mohon tetap akan dilaksanakan. Di sini saya langsung saja, Pak, ya. Jadi saya selaku warga Bandung juga yang terimbas oleh dampak tower, perlu saya pertanyakan mewakili warga itu masalah perizinan SLF, surat izin layak fungsi. Karena surat ini itu langsung berkaitan dengan perizinan yang harus sepengetahuan warga yang terdampak. Apakah dari pihak pengelola sudah menjalankan itu? Karena selama ini warga Bandung insya Allah sama sekali tidak pernah dimintai izin. Bahkan minimal sosialisasi itu tidak ada, Pak. Tower ini ki ambyuk iso mateni awakmu, tower iki lek logor iso mbayano omah. Ini tidak ada sama sekali. Satu, pertama izin SLF. Dan saya harap dari pihak Dinas Perizinan hari ini juga harus hadir. Karena kemarin saya bersama warga per tanggal 20 Februari saya sudah melayangkan surat permintaan kopi izin. Gitu loh, Pak. Dan itu pun disanggupi, ya besok tak sampaikan, tak kasihkan di tanggal 28 ini, gitu loh, Pak. Jadi itu, pertama itu. Jadi yang kedua,
saya juga menginginkan, warga menginginkan untuk ditunjukkan dokumen kesesuaian tata ruang daerah, Pak. Layak tidak tower ini di tengah-tengah pemukiman padat penduduk? Andai kata tidak layak, seharusnya jauh-jauh hari itu kan pemerintah sudah sosialisasi atau pemberitahuan ke pihak tower. Ini warga sama sekali tidak ada berita apapun. Jadi dokumen rekomendasi dari dinas Bapeda mungkin itu, Pak, ya, tata ruang kota. Jadi kita sebagai warga minta itu, Pak, karena kemarin dari pihak dinas perizinan itu menjanjikan hari ini pokoknya. Dan yang ketiga yaitu dokumen masalah lingkungan hidup. Jadi rekomendasi lingkungan hidup itu harus ditunjukkan juga hari ini juga, atau yang disebut dengan AMDAL gitu. Jadi mohon dari dinas perizinan untuk membuktikan ini dulu ke warga. Izin ini bagaimana? Kalau sampai sudah ada izin, kapan minta izin ke warga? Kapan minimal sosialisasi ke warga? Dan juga, jadi saya mewakili warga Bandung per hari ini, ya kan, Pak, seluruh aktivitas di sana, mohon maaf Pak Dan, dari Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Pak Dan Ramil juga Pak Lurah, semua aktivitas harus berhenti. Karena selama ini dari VI Tower itu tidak ada, Pak. Jadi intinya gini deh, Pak, dari pihak tower pasti diuntungkan. Dari pihak warga, apa yang diuntungkan? Jadi mungkin itu dulu. Intinya warga mulai saat ini aktivitas di sana harus off, alat-alat harus segera turun. Karena kalau mengingat Bapak nanti dengan bla bla bla, alat sekarang yang di atas itu loh, Pak, tutupnya piringan besar itu jatuh. Ya kan, nggak ada sosialisasi. Alat itu goyang sudah kencang. Kalau memang ada maintenance, kapan maintenance-nya? Gimana bentuk maintenance-nya? Bapak mungkin enak, dapat gaji, dapat penghasilan. Apa yang dikasihkan ke warga? Rasa resah, rasa takut. Bahkan imbas yang akan terjadi bila tower itu ada yang minimal barang jatuh. Jadi warga menginginkan per hari ini pokoknya harus off semuanya, tidak bisa ditawar. Dan secepatnya, bentar, tolong. Dan secepatnya pokoknya alat yang di atas segera diturunkan dan tower segera dibongkar. Nah, kemudian terkait dengan tower kami yang di Lamongan Niko, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Bahwa itu dulu tower itu milik PT Satelindo sekitar tahun 90-an zaman Orde Baru nih, Pak. Nah, pada saat itu memang zaman Pak Harto dulu pendiriannya itu memang ya penjenengan sudah hafal nggih. Terus kemudian dari Satelindo dijual ke Indosat. Nah, terus kemudian karena keputusan 3 menteri, 3 SKP bahwa tower-tower itu harus dikelola oleh swasta, tidak operator. Indosat itu kan operator, Indosat, Telkomsel, XL ini operator. Itu akhirnya seluruh tower milik Telkomsel, Indosat, XL itu dijual kepada pihak ketiga. Dalam hal ini yang di sini dijual kepada kami, PT EPIT. Namun tanah ini kan tanah Indosat. Makanya kemarin saya minta juga bantuan penjenengan sedanten, karena kan Indosat itu juga sebagai bagian warga di sini, seperti kami juga bagian dari warga Bapak. Ingin kami juga sebagai bagian warga dari Bapak diundang, tapi ternyata tidak hadir. Memang saya berharap Indosat juga hadir, karena kan dia tanahnya ini. Jadi kami itu menyewa dari Indosat. Agak lucu, kami menyewa, kemudian Indosat menyewa perangkat, meletakkan perangkat di kami untuk nyewa. Nah, terkait dengan perizinan, kita memang mempunyai IMB nih, Pak. Nanti ini saya bawa IMB, kemudian kalau sekarang namanya kan PBG sama SLF wonten. Nah, kemudian kita menyadari bahwa kami itu bergerak di bidang telekomunikasi itu penyedia tower
bahwa tower-tower itu kan demi kepentingan umum ya Pak Nyi, untuk komunikasi bersama manusia, dan kemudian kami menyadari bahwa walaupun secara teknologi kami juga mendesain tower itu sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku oleh pemerintah, tetapi mungkin ada hal-hal yang tidak dapat kami jangkau gitu nggih Pak Nyi, karena kita juga manusia sama. Makanya kami itu menyiapkan yang namanya jaminan. Satu adalah jaminan kekuatan tower nanti wonten. Yang kedua adalah jaminan asuransi kalau ada apa-apa. Itu adalah berlaku seluruh Indonesia, maksudnya bahwa seluruh tower itu wajib diberikan jaminan asuransi kepada siapapun yang terdampak. Kalau ada apa-apa misalnya sakit, jatuh gitu nggih. Nah, ini wonten saya. Gimana Pak? Untuk seluruh, bukan hanya. Karena kalau di dunia telekomunikasi dan pertambangan, jaminan asuransi itu tidak pada orang per orang. Karena siapapun, saya sendiri kalau kena saya boleh klaim, ngaten nggih. Nah, kemudian jaminan asuransi dan jaminan kekuatan tower. Terkait dengan tower ini, ya saya mungkin mohon maaf kalau memang hal ini saya yakin karena komunikasi yang tidak lancar antara tim kami dengan panjenengan sedanten gitu nggih. Itu sehingga terjadi hal-hal yang salurannya mampet sehingga seperti ini nggih. Nah, di saya itu perawatan dan perbaikan itu rutin dilakukan Pak nggih. Nah, memang kami sangat dibanding perusahaan-perusahaan penyedia menara yang lain, kami sangat peduli terhadap K3 Pak. Ya, jadi tidak sembarang orang bisa masuk, dan untuk masuk itu menggunakan peralatan standar K3. Kalau terjadi dilaporkan bisa kena penalti dari perusahaan kami, gitu nggih Pak. Nah, jadi sementara ini saya secara singkat menjelaskan itu dulu. Monggo kalau kira-kira wonten apa, intinya gini, saya itu masih ingin menjadi bagian dari warga sini. Tentunya ada hal-hal yang sebagaimana Pak LKM tadi disampaikan, bahwa tentu kita ingin ini berjalan dengan baik, dapat selesai dengan baik. Ngaten nggih Pak Nji? Dan intinya saya di sini Pak, saya minta tunjuk dulu. Bapak menunjukkan izin SLF ini kok bisa keluar gitu loh Pak. Bapak ini mempunyai income per detik. Ya kan, perusahaan Bapak ini mempunyai income per detik ya Pak. Sinyal ini. Setiap dapat aduan dari warga, ya nanti tak sampaikan ke atasan. Atasan itu mana, langit? Atau pelapor gitu loh Pak. Kalau memang punya atasan pusat, kenapa nggak pernah ada tindakan keturun? Ya kan? Sosialisasi pun tidak pernah ada. Kalau tadi Bapak Santoso mengatakan maintenance per bulan, mana buktinya Pak? Ini, ya kan Pak? Ini masih seperti ini. Di sampingnya, ini tutup tower ini loh Pak, jatuh Pak. Sosialisasi pun nggak ada. SLF ini muncul, warga mana yang ngasih? Gitu loh Pak. Apakah warga pernah dimintai tanda tangan itu ini? Ini bukti Pak. Di tahun 2021 sekitar Mei Juni dijual kepada kami towernya saja. Tanahnya milik Indosat, dan IMB dan SLF ini atas nama Indosat. Ya kami hanya menerima lungsuranipun Pak. Ngaten nggih. Nggih, jadi ngaten nggih. Jadi saya sebagai pembeli itu ya nyoy di IMB-nya, nyoy di SLF. Jadi Pak nggih. Nah, saya tidak tahu prosesnya kalau makanya kemarin saya minta pihak Indosat aja. Jadi terus kemudian sampun jelas ya Pak bahwa SLF ini masih atas nama Indosat memang dimungkinkan. Karena saya memang lemahnya tetap milik Indosat, towernya milik kami, perangkatnya milik yang tiga, dan ini sudah Indosat, sudah Telkomsel. Kami itu nyewa ke Indosat. Dalam kasus ini, gitu, ya tapi memang begitulah tren bisnisnya. Jadi SLF ini kok masih atas nama Indosat, bukan atas nama kami. Nah, terus saya jawab kalau perawatan tadi memang. Jadi kami itu merawat sebatas. Jadi kami itu sebenarnya seperti dalam gambaran sederhana ini kami itu pos. Tower itu milik kami, towernya nih Pak. Tapi perangkat-perangkat yang goyang-goyang Bapak perlihatkan saya itu bisa milik Indosat, bisa menjadi. Nah, saya matur nuwun karena kalau tidak ada pemberitaan itu kan kami tidak tahu. Nah, kan saya harus ngasih tahu Indosat, kamu kok lalai sendiri. Nah, seperti itu Pak. Nah,
Jadi tugas kami itu bagaimana supaya sebagai bapak kos yang baik kan nggak sih? Jadi kami dari sisi maintenance tower, parkir sebagainya. Nah, kalau untuk perangkat, karena itu perangkatnya pihak ketiga, ya kami minta dijaga sebaik-baiknya. Ya kalau memang nanti diizinkan, saya dokumentasi mila boleh saya ini, langsung saya laporkan ke ya, misalnya itu perangkat yang besar supaya segera diperbaiki. Karena memang kami tidak bertanggung jawab. Yang bisa kami lakukan adalah menyadari, kamu anak kos, kamu Indosat atau siapapun, ini perangkat membayar apa? Konsepnya seperti itu. Jadi sudah saya dapat sampaikan di Pak Ji, matur nuwun. Oke, Pak Camat, gini Pak. Mohon maaf Pak, bentar dulu Pak. Karena biar nyambung dan tidak lama-lama, katanya. Saya jadi jenengan ngoten nggih. Bapak Santoso, kalau jenengan itu tower milik jenengan kan? Lagi, tower kan? Yang mendapatkan izin SLF itu bukan tanah Pak, tapi tower. Kelayakan fungsi Pak ini Pak. Seharusnya Bapak kalau sudah peralihan dari Indosat ke jenengan, minimal sosialisasi ke warga. Kedua, perizinan harus baru. Harus baru Pak. Nggak boleh seperti itu Pak. Dan izin, ini insya Allah pasti ada batas waktu. Kalau seperti itu, sudah hari ini tutup semuanya. Off. Dari pihak jenengan, terkait masalah ini, goyang-goyang ini sampai lapor ke Indosat, oke lah. Tapi intinya per hari ini, dan saya minta Pak Lurah yang selaku punya tempat, saya minta berita acara untuk masalah ini. Berita acara nanti yang kita bawa Pak. Jadi ada kesepakatan hari ini, tower harus tidak ada aktivitas sama sekali, off. Semuanya listrik, apapun janjat nggak boleh hidup. Karena Bapak sudah banyak kelalaian Pak. Satu di situ. Banyak sekali sebenarnya. Cuma yang kecil-kecil nggak kita ungkap Pak. Gitu loh. Secara izin SLF, kenapa kalau masih kayak gitu? Ya mohon maaf, Bapak ini kan perusahaan bonafit Pak ya. Nggak mungkin Bapak merawat tower ini 1, 2, cuma 10, nggak mungkin. Pasti ratusan di Indonesia. Kenapa perizinan ini kok sampai segitunya loh Pak? Berarti Bapak ini izin lurah, izin camat, izin Pak, mungkin yang punya wilayah Pak Kapolsek, Pak Danramil ini pemberitaan sosialisasi nihil. Bapak harus punya izin SLF sendiri. Dan itu kita tunggu. Sementara ini off semuanya nggak boleh. Dan secepatnya tower harus dibongkar.